Apa kabar Pak Bi? Saya Rika dari Rojoku TV. Saya mau menanyakan tentang milenial muda di Jepara. Mengalir sumber air di bumi Kartini, Rojoku air mineral yang menyegarkan. Rojoku minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku minuman keluarga, segar higienis, murni Rojoku sempurna. Air mineral Rojoku menyegarkan dan menyehatkan. Air mineral Rojoku sempurna. Oke Pak Bi, bisa diperkenalkan nggak nama lengkapnya siapa dan kesehariannya seperti apa sih? Nama Subianto, pekerjaan ya PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara. Kebetulan saat ini barusan selesai kerja selama 22 tahun di pengelola keuangan daerah, dan hari ini diberi tugas sama Pak Bupati untuk menjadi Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini. Jadi tugas saya selama ini di yang terakhir di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu sebagai sekretaris badan yang intinya mengkoordinir tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses penganggaran, penatausahaan keuangan, dan juga penatausahaan dalam hal income daerah, pendapatan daerah, dan juga untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Kita mau ngomongin tentang milenial muda. Kira-kira menurut Bapak, ada nggak sih fasilitas untuk anak-anak muda yang difasilitasi oleh Pemkab Jepara? Oke, kalau kita ngomong generasi sekarang atau generasi milenial yang saat ini, memang ada perubahan yang cukup signifikan ya, perubahan tidak sekedar perubahan biasa, tapi perubahan yang luar biasa dari seluruh segi kehidupan yang nanti akan menjadi tantangan bagi generasi saat ini. Yang itu tentu saja membutuhkan selain kompetensi, skill, tapi juga sikap mental dan terutama integritas yang diperlukan. Saya kira anak-anak sekarang jauh lebih paham dunianya ya, tinggal bagaimana mereka ke depan bisa memanfaatkan skill dan kompetensinya, termasuk pengetahuan atas perubahan di dunia ini yang tentu saja pengaruhnya juga mengubah Indonesia dan juga Jepara tentu saja. Saya yakin mereka sudah tahu jalannya sendiri. Yang penting istilahnya pengembangan diri dan juga passion. Tahu di mana dia punya passion, itu mereka yang harus mereka terjuni. Saya kira itu. Apa sih motivasi untuk mereka dalam mengembangkan bakat mereka? Jadi kalau menurut saya yang lebih penting itu adalah pengembangan mereka ya, dari sisi skillnya sama ininya. Pemda sifatnya memfasilitasi kalau diperlukan, terutama untuk generasi muda yang pengen terjun ke istilahnya entrepreneurship-nya ya. Mungkin kita yang baru-baru mulai lah itu ya, kita berpikir ke depan untuk ada semacam bantuan modal lah, stimulus. Tapi bukan sekedar itu sebenarnya yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kita juga membantu memfasilitasi mereka memasuki industri atau perdagangan yang terkait dengan apa yang mereka geluti. Saya kira itu. Jadi sekarang kita sudah tidak boleh berpikir lokal lagi, kita sudah harus berpikir global. Jadi dan juga belum tentu yang dimasuki industri ataupun perdagangan atau jasa apapun itu sekarang tidak lagi harus punya toko, tidak harus punya tempat, tapi mereka
bisa misalnya membuka secara online dan seterusnya lah. Jadi saya kira mereka lebih paham. Nah, Pemda hanya bisa, bukan hanya bisa, tapi memang memfasilitasi terutama anak-anak muda yang sekarang ini untuk bagaimana bisa membantu membangun Jepara ke depan. Mereka itu dapat pengetahuan atau modal atau mana yang lebih penting? Sekarang kan sangat mudah kan informasi ya Mbak Rika ya. Jadi tidak harus datang kan, sekarang itu kan bisa mengulik dalam tanda kutip itu kan situs-situs di Pemda, informasi di lewat media sosial, internet. Saya yakin nah nanti Pemda yang juga menyesuaikan kebutuhan generasi sekarang juga intinya kan Pemda berkewajiban mengelola daerah dari sisi pemerintahan, dari sisi pembangunannya, dan juga dari sisi kemasyarakatannya, yang tentu saja harus mengikuti perubahan atas perkembangan zaman sekarang, termasuk bagaimana karakter dan juga istilahnya perkembangan dari anak-anak sekarang kan berbeda dengan 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu. Sekarang jauh berubah dan treatmentnya kita juga harus mengikuti. Kita sudah mulai berpikir untuk jalannya pemerintahan ini, operasional pemerintahan termasuk pelayanan publiknya juga mengikuti perkembangan. Saya kira itu. Saya kira kesempatan anak-anak sekarang jauh lebih terbuka dan tentu saja ya kompetitif. Itu yang harus disiapkan. Mereka harus kompetitif. Yang perlu disiapkan apa? Ya masing-masing mereka ya value-nya. Dia harus memiliki value. Kalau nggak memiliki value susah kan gitu. Karena yang kita hadapi sekarang itu dunia pendidikan dengan yang dunia nyatanya itu gap-nya terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Jadi apa yang diajarkan di sekolah, di perguruan tinggi dengan dunia nyata itu sekarang jaraknya terlalu jauh. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sekarang ada itu nanti mungkin 1, 2, 3 tahun yang akan datang sudah nggak ada, dan ada banyak pekerjaan baru atau job-job baru, profesi baru yang mereka harus masuki. Saya kira itu Mbak Rika. Menurut Pak Bi, tren anak muda yang mulai melirik bisnis seperti apa ya Pak? Saya kira kalau anak-anak sekarang kan memang beda dengan zaman-zaman saya ya. Kalau saya mungkin fashion, suka bermerek gitu kan misalnya, kemudian tempat menginap yang nyaman, yang besar. Kalau anak-anak sekarang saya yakin mereka lebih menyukai menyukai kepraktisan, tetapi memiliki gadget, memiliki misalnya fotografi, alat-alat fotografi atau alat-alat elektronik, komputer yang canggih yang mereka bisa mengeksplor passion mereka. Nah, kalau menurut saya ya jadi diri sendiri aja. Mereka pengen jadi apa? Pengen jadi seniman, mau jadi mau jadi pengusaha, mau jadi ya sesuai dengan passion. Karena sekarang kalau orang-orang yang seumuran saya pasti kaget dengan perubahan saat ini. Jadi banyak hal yang dulu itu ada sekarang sudah tidak ada dan sudah tidak disukai oleh anak-anak itu gitu loh. Jadi saya kira anak-anak sekarang sudah tahu dunianya yang mau dia masuki. Nah, kita sebagai yang istilahnya orang tua yang senior ya hanya mengarahkan lebih ke bagaimana, karena manusia itu yang penting ya integritas, ya kan, integritas, sikap mental yang bagus, dan juga tentu saja ya rasa nasionalismenya yang penting itu, jangan sampai kebablasan gitu ya, sampai kebablasan. Tapi mereka malah lebih paham dunia mereka sendiri dibanding kita malah. Jadi pengalaman saya terhadap anak-anak muda seperti itu. Kita hanya membantu memfasilitasi, kalau di Pemda juga sama, memfasilitasi bagaimana mereka bisa leluasa mengeksplor istilahnya kemampuan dirinya
memasuki passionnya, dan saya yakin generasi yang akan datang lebih hebat lah daripada generasi saat ini. Menurut Pak Bi, tren anak muda yang mulai melirik bisnis berbasis syariah itu seperti apa ya Pak? Kalau dari sisi untuk syariah, saya kira juga memang ada tren ke sana ya, ada tren ke sana ya Mbak Rika ya. Jadi selama ini memang di generasi saya juga intinya memang hampir tidak bisa seakan-akan segala aspek kehidupan itu tidak bisa terlepas dari bank konvensional gitu. Tapi saat ini sebenarnya juga sudah mulai banyak bisnis-bisnis syariah selain perbankan, juga lembaga keuangan, asuransi, yang tentu saja juga tantangan juga buat bisnis syariah itu bukan dari sekedar sisi aspek riba non ribanya, tetapi juga bagaimana mereka bisa memahami karakter dan keinginan dan juga lingkungan bisnis yang sekarang berubah sesuai dengan karakter generasi saat ini. Jadi kalau bisnis syariah itu kan lebih kepada kecenderungan bagi hasil istilahnya, bukan berdasarkan interest atau bunga. Jadi nah itu sebenarnya lebih menguntungkan seandainya dikelola secara profesional dan benar. Kenapa? Karena itu fair ketika bisnis atau uang yang dikelola oleh bank syariah itu berkembang dengan baik, maju lebih cepat, nasabahnya itu juga mendapat share yang lebih adil, bukan berdasarkan bunga yang kecil. Dan saya kira memang sudah mulai ada ini kan, ya saya nggak tahu, tapi saya sudah melihat ada mulai kecenderungan kemunduran perbankan. Sudah ada GoPay, sudah ada OVO. Nanti tantangannya akan ke sana. Jadi ada istilahnya fintech lah. Jadi ada istilahnya media-media pembayaran maupun pengelolaan bisnis dari sisi keuangannya itu sudah banyak menggunakan saluran-saluran yang dulu hampir kita tidak pernah mengenalnya. Saya kira itulah. Jadi kalau bisnis syariah lebih kepada kelebihannya itu adalah share-nya. Jadi kalau dapat banyak ya dapat bagian banyak, dapat sedikit ya sedikit. Tapi kalau interest bunga itu kan ya sudah ditentukan. Jadi bunganya setahun sekian, mengikuti perkembangan bunga internasional, atau misalnya dari Amerika the Fed itu misalnya menurunkan atau menaikkan suku bunga, otomatis seluruh dunia ikut. Tapi itu sekarang kelihatan juga sudah mulai trennya sudah mulai bergeser ke yang lebih fair lah buat mereka. Pak, kalau bisnis syariah itu seperti apa ya Pak? Bisa nggak diceritakan kepada kita? Ya. Jadi kalau memang bagi umat Muslim ya, Nabi Muhammad itu kan uswatun hasanah ya, contoh terbaik ya dari sisi dari segala aspek. Artinya segala aspek kehidupannya itu tidak terlepas dari nilai-nilai dari Islamnya itu, value-nya itu dipakai dalam hal keseharian, dalam hal bisnis, dalam hal berpolitik, dalam hal bernegara. Saya kira kita di Indonesia dengan punya dasar Pancasila sangat relevan menyesuaikan masing-masing agama, karena kita kan 5 sila itu kan yang satu, yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai itulah yang kita pakai. Saya kira kalau anak-anak sekarang menerapkan value di agamanya, yang terutama kalau yang beragama Islam, dia saya yakin akan sukses, lebih sukses. Artinya dia kaya, tapi juga ketentraman, ketenangan dalam kehidupannya juga lebih baik daripada sekedar mengejar istilahnya sekedar hedonis lah. Kalau hanya mengejar uang hedonis itu saya yakin mungkin secara material dia kaya, tetapi mungkin secara batiniah mungkin ada kegersangan. Saya kira itulah. Jadi value dari agama itu, nilai-nilai itu diterapkan dalam segala aspek. Pemerintah daerah Jepara ini
Ada nggak program seperti itu? Jadi kalau Pemda memang ke depan kita sesuai dengan arahan Bapak Bupati itu memang kita berpikir untuk memajukan Jepara ya dari segala aspek ya. Jadi dari segala aspek yang intinya Pemda kan memfasilitasi. Tidak semuanya diambil atau dihandle oleh Pemda, tetapi bagaimana Pemda itu menstimulus titik-titik di mana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Meningkatkan kesejahteraan itu berarti kan dua, dari sisi tingkat ekonominya secara material, tapi di sisi lain juga kesejahteraan dalam hal rohani kan gitu. Jadi kita menyeimbangkan itu yang nanti kita jabarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tugas-tugas kita ada di bidang sosial, bidang pertanian, bidang ekonomi secara umum, kemudian bidang pemerintahan. Semua aspek kita istilahnya kita masuki. Memang ada dua urusan yang kita tidak urusi, yaitu masalah pertahanan dan keamanan sama agama. Nah, karena kita memang tidak ada agama, tetapi kita membantu tetap semua aspek kehidupan masyarakat, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara dari sisi material dan juga sisi spiritualnya. Oke Pak Bi, terima kasih atas waktunya dan tentunya milenial muda di Jepara yang pasti bisa menjadikan motivasi yang bermanfaat. Sama-sama Mbak Rika, moga kita ketemu atau jumpa di lain waktu. Terima kasih. Mengalir sumber air di bumi Kartini, rojoku air mineral yang menyegarkan. Rojoku minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku minuman keluarga, segar higienis, murni rojoku sempurna. Air mineral Rojoku menyegarkan dan menyehatkan. Air mineral Rojoku sempurna.